Di sebelah sana jurang. Ini berada di bukit. Di atas pemukiman. Juga ada jalan. Hai, gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat, tanpa ada gangguan kesehatan sedikit pun. Nah, pada video-video sebelumnya, saya sudah berkali-kali ngomong, sudah berkali-kali membuat video bahwa kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, tentunya channel ini merupakan channel geografi, channel yang berkaitan dengan mata kuliah atau pelajaran geografi, tentunya bukan di dalam kelas, tapi di luar kelas atau outdoor study. Nah, kebetulan saya masih di lokasi yang sama, di dekat sumber air panas alami yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Karena ini sekalian juga ada fenomena di mana ini di belakang saya ini ada lahan pertanian, lahan perkebunan, terutama di sini perkebunan hortikultura atau juga palawija. Ya, jadi di dalamnya banyak sekali jenisnya. Tapi ini jenis-jenis kol ya, jenis kol. Video sudah saya lengkapkan di depan video ini ya. Pada pembukaannya sudah direkam tadi. Silahkan dilihat dulu. Itu antara sebuah potensi dan sebuah permasalahan. Apa sih potensinya? Apa sih masalahnya? Oke. Saya yang pertama ingin jelaskan dulu potensinya ya. Nah, saya ingin tanya dulu, teman-teman di sini atau Anda semua di sini punya lahan nggak? Punya lahan pertanian atau punya kebun atau punya apa lagi? Ya itulah sawah. Punya ya tentunya ya. Atau rumah juga. Rumah pasti semua. Rumah juga ya. Tapi di sini nggak saya jelaskan ke situnya, tapi saya akan jelaskan mengenai, tapi ini ada keterkaitannya. Saya akan jelaskan mengenai potensi dan permasalahan sebuah lahan dan penggunaannya. Baik, dalam teori ya, dalam buku-buku yang banyak sekali kita baca bahwa masing-masing lahan atau masing-masing tempat itu punya peruntukannya masing-masing atau memiliki fungsinya masing-masing atau bisa digunakan untuk apa dan bagaimana, itu punya tempatnya masing-masing. Saya contohkan, ketika kamu di SD, ketika teman-teman masih dalam pendidikan dasar SD, SMP, itu tentunya akan berbeda ya. Ketika kamu di SD, pelajarannya akan sedikit menyenangkan karena supaya teman-teman tidak bosan atau siswa-siswa tidak bosan. Akan tetapi beda halnya dengan kalau rekan-rekan di sini sudah dalam jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, akan berbeda. Berbeda peruntukannya, berbeda fungsinya, berbeda penggunaannya. Sama juga dengan lahan. Lahan itu punya masing-masing lahan itu punya daya dukungnya, punya manfaatnya. Dalam artian ketika ada lahan yang berada di dataran rendah, lahan misalnya pertanian, sawah yang ada di dataran rendah, itu peruntukannya berbeda dengan sawah atau lahan yang berada di dataran tinggi.
Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa kok bisa berbeda? Maaf, keceletot. Kenapa kok bisa berbeda penggunaan lahannya? Tentunya ini berkaitan dengan daya dukungnya. Kalau saya contohkan, kalau teman-teman punya lahan di dataran rendah, lalu ditanami pohon teh, sesuai nggak? Tidak sesuai. Kalau di pantai dataran rendah, kalau ditanamin teh, ya nggak sesuai. Kenapa? Karena jenis tanahnya berbeda, kemudian suhunya berbeda dengan tempat asal teh itu di dataran tinggi. Itu menjadi potensi dan permasalahan apabila ada suatu lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya ada lahan yang harusnya dihutankan atau yang harusnya dijadikan hutan saja, jangan digunakan apa-apa, tetapi digunakan untuk pertanian. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Maaf. Mohon maaf. Lanjut ya. Jeda iklan. Gitu ya. Jadi akan menjadi masalah apabila tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang harusnya lahan itu dijadikan hutan, tapi oleh masyarakat dijadikan lahan pertanian atau lahan kebun. Itu menjadi masalah. Tapi di sini saya enggak menyalahkan wilayah ini ya. Enggak, tentunya enggak. Itu sebagai contoh aja. Tadi di belakang saya ini ada lahan apa ini? Tadi lahan pertanian maksudnya ya, pertanian perkebunan. Ini kemiringannya kurang lebih masih sedikit datar lah. Masih enggak terlalu miring. Tapi ini berada di lereng. Berada di lereng bukit. Dan itu di sebelah sana itu lembahnya di bawah, di bagian lembahnya itu. Ini berada di bukit ini. Ini lereng bukit. Emang di sini ini adalah kawasan yang miring kemiringannya nggak terlalu miring. Akan tetapi ini berada di lereng sebuah bukit, dan ini kalau kita lihat jenis tanahnya, itu jenis tanah yang mudah sekali tergerus, tererosi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Walaupun di wilayah datar, maksudnya walaupun di wilayah yang tidak terlalu miring, tapi harus memperhatikan juga ini jenis tanahnya bagaimana, ini berada di apakah di lereng yang terjal atau di lereng yang di pinggir lereng yang terjal. Kalau ini berada di pinggir lereng yang terjal di sebelah sana. Akan tetapi di sini yang nggak terlalu terjal. Dan ini menurut saya pribadi ini tidak kurang sesuai dengan peruntukannya. Harusnya ini sudah dijadikan pohon-pohon saja di sini, karena sebelahnya jurang ini lumayan. Kalau ini ada celah aja, di sini ada celah untuk masuknya air, maka ini bisa terjadi longsor. Itu sama halnya dengan gunung, wilayah yang terjal sekali tapi dijadikan lahan pertanian. Itu akan tergerus. Ya, kalau jenis tanah yang mudah tererosi. Seperti itu ya. Jadi ini harus diperhatikan kemiringan lerengnya, diperhatikan jenis tanahnya, diperhatikan curah hujannya berapa, dan itu yang menjadi standar patokan utama untuk agar lahan itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, tentunya permasalahannya gini, kalau di pegunungan itu kan memang wilayahnya itu topografinya miring ya, bergelombang. Nah, pertanyaannya bagaimana dong yang biasanya yang pekerjaan utamanya itu sebagai petani, masa harus berhenti dengan adanya
tidak sesuai dengan lahan. Nah, gini, teman-teman yang mungkin bapaknya atau siapa saudaranya yang memiliki lahan, terutama di wilayah yang tidak sesuai, jangan berhenti untuk bertani, karena petani itu adalah pahlawan nasional, pahlawan pangan nasional. Tidak usah berhenti ya. Tapi cari lahan yang sesuai ya. Cari lahan yang sesuai kalau memiliki dana yang cukup. Tapi kalau yang kurang bagaimana? Yang kurang bisa bisa nyewa dulu lah istilahnya. Menyewa dulu beberapa saat, nanti cari lahan yang lebih efektif, yang lebih sesuai. Tentu ini juga masuk dalam peraturan pemerintah juga, bahwa ada wilayah tertentu yang nggak boleh jadi pertanian ya. Tapi gimana kalau udah terpaksa? Kalau terpaksa ya nanti pasti ada resikonya. Ya tinggal bapak-bapak sendiri yang atur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau terpaksa sekali ya. Kalau terpaksa sekali nggak ada lahan lain, nggak ada orang lain yang bisa disewakan lahannya, ya udah gitu sih. Seperti itu. Tapi ya tolonglah perhatikan juga ya, tolong lerengnya, kemiringan lerengnya bagaimana, sesuai nggak sama undang-undang. Misal kalau boleh ya silahkan, kalau tidak boleh ya tentunya ya mau nggak mau harus cari lahan yang sesuai gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi penting ini kesesuaian lahan ini ya. Maksudnya pentingnya kenapa? Agar ya kitanya dapat manfaat, alamnya juga tidak rusak oleh kita gitu. Tidak rusak oleh kita, tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh diri kita. Enggak seperti itu. Kita manfaatkan alam dengan baik, akan tetapi dengan pertimbangan yang baik, pertimbangan yang matang. Sesuai enggak lahan ini, lahan saya, sesuai enggak dengan kesesuaian lahannya, di daerah lereng harusnya bagaimana, harus ditanami apa gitu. Itu harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai tidak sesuai. Ya, seperti itu. Harus sesuai dengan penggunaannya, harus sesuai dengan manfaatnya, harus sesuai dengan ciri-cirinya, karakteristik lahannya bagaimana. Seperti itu. Di sini pada video tutorial ini, pada video outdoor study ini saya nggak menyinggung bapak ibu yang bekerja sebagai petani, enggak. Tentunya enggak, saya mendukung. Kan tetapi itu harus sesuaikan dengan kesesuaian lahannya bagaimana. Ya, seperti itulah ya. Sekiranya cukuplah itu video dari saya. Saya tambahkanlah beberapa patah kata. Silahkan manfaatkan alam, akan tetapi sesuaikan dengan daya dukung alamnya itu atau daya dukung lingkungannya. Ya, jangan sampai daya dukung lingkungannya itu hanya 60%, akan tetapi kita manfaatkan sampai 100%. Itu enggak sesuai. Dan itu yang menjadi masalah ya. Yang dapat menjadi masalah tentunya bagi pemilik lahan atau bagi siapapun yang berada di sekitar lahan tersebut, itulah ya. Sekiranya itu video dari saya, silahkan apabila suka dengan video ini silahkan like, kemudian subscribe di channel ini, channel Muhammad Robit Farhan. Dan jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan atau kalau ada komentar-komentar, tapi tolong komentarnya yang sopan ya. Terima kasih. Itu dari saya. Jaya selalu petani dan jaya selalu pengguna lahan.
Dadah.